Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita belajar tentang rutenya kebersamaan. Ini sebenarnya cara menjalin kebersamaan yang ideal dengan sesama kita. Saya ambil dari tradisi ilmu akhlak saja ya. Jadi menjalin kebersamaan itu diawali dari ta'aruf. Kalau sudah ta'aruf, jangan berhenti di situ, lanjutkan dengan tafahum. Kalau sudah tafahum, harusnya kita tasamuh. Bisa juga kita sempurnakan dengan ta'awun. Ta'aruf itu saling mengenal, tafahum itu saling memahami, tasamuh itu saling bertoleransi, ta'awun itu bekerja sama. Ini agak level. Yang pertama ta'aruf. Ta'aruf itu saling mengenal. Keterbukaan hati untuk bekerja sama. Level awalnya ta'aruf. Makanya di situ ada istilahnya kalau dalam bahasa Arab ada ulfah dan suhbah. Ini istilah dari Imam Ghazali. Ulfah itu lembutnya hati untuk mau berkolaborasi dekat dengan yang lain. Suhbah itu kedekatan. Kita itu kan mau berteman, mau bersahabat itu kan karena ada rasa kedekatan. Kalau sudah ada ulfah dan suhbah, biasanya di situ terbuka jalan untuk ta'aruf. Jadi kalau kalian tanya, Pak saya itu ngincer orang, tak ajak ta'aruf kok ndak mau-mau ya. Itu pasti karena dua unsur ini ndak ada. Ndak ada ulfah, ndak ada suhbah, khususnya di dia. Hatinya belum lentur, belum terbuka untuk menerimamu dan belum ada suhbah, dia tidak merasa perlu kedekatan denganmu. Makanya kamu ta'aruf ditolak terus. Bangunlah situasi di mana hatinya terbuka dan merasa ingin dekat denganmu. Kalau ta'aruf sukses, jangan berhenti di situ. Karena kalau hanya berhenti di situ mudah bubarnya. Kalian harus lanjut ke tafahum. Tafahum itu mutual understanding. Kalau kemarin di filsafat cinta ini aspek knowledge-nya. Belajarlah tentang dia. Saling belajar itu namanya mutual understanding. Kalau sudah tafahum, baru tasamuh. Tasamuh itu saling ridho, saling menerima. Ya, sebenarnya puncaknya tasamuh itu saling menghargai. Kalau dalam hidup sosial, tasamuh itu kadang pakai istilah koeksisten. Menerima kehadiranmu dalam hidupku. Seperti apapun kondisimu. Kadang pakai istilah toleran. Toleran itu engkau boleh hadir dalam hidupku apa adanya sesuai kenyataan dirimu. Tentu saja untuk bisa tasamuh harus diawali tafahum. Tasamuh yang tanpa tafahum tetap rentan konflik, tidak saling paham. Jadi hidup bersama itu pastinya memang harus toleran, namanya tasamuh. Tapi sebelum tasamuh harusnya sudah ada tafahum. Syukur-syukur diawali dari ulfah dan suhbah. Ulfah dan suhbah ini penting. Lembutnya hati, kesediaan untuk bersama itu penting. Kalau hatinya masih keras sulit. Paling ideal kalau bisa sampai puncak namanya ta'awun. Tidak sekedar mentoleransi kebersamaan, tidak sekedar menerima hadirmu, tapi kita bisa bekerja sama secara produktif untuk hal-hal yang baik, kepentingan kita bersama. Itu namanya ta'awun. Tidak sekedar koeksisten, tapi juga proeksisten. Belajar lagi sekarang. Mode kebersamaan ideal. Cirinya 3. Kebersamaan ideal itu yang pertama husnul mu'asyarah, yang kedua husnul mu'amalah, yang ketiga husnul musyarakah. Husnul mu'asyarah itu artinya pergaulannya baik.
Husnul muamalah itu timbal balik interaksi dialektikanya baik. Husnul musyarakah itu kerjasamanya baik. Ini hubungan apa saja, perlu 3 kualifikasi ini. Kalau ada salah satu yang hilang, hubungan ini mudah tergoncang. Kebersamaan ideal yang pertama, cirinya husnul muasyarah. Pergaulannya harus baik. Syaratnya pergaulan baik itu akhlak dan adabnya harus terpenuhi. Buahnya cinta. Pergaulan yang baik itu lama-lama akan membuahkan cinta. Ancamannya cuek dan niradab. Begitu orang melupakan adab dan akhlak atau cuek dengan yang lain, pergaulan pasti tidak baik-baik saja. Dan kalau tidak ada akhlak dan adab, pergaulan jadi tidak baik. Cirinya pergaulan yang tidak baik apa? Penuh prasangka dan kebencian. Kalau sudah sukses bisa bergaul dengan baik, kita harus lanjut berinteraksi, bermuamalah dengan baik. Syaratnya apa muamalah dengan baik itu? Pemahaman dan komitmen. Pemahaman itu mutual understanding tadi, saling memahami. Buahnya apa? Persatuan, kompak, kedekatan. Jadi interaksi yang baik karena diawali dari niat baik untuk berkomitmen dalam kebaikan, pada akhirnya kita tambah dekat, tambah kompak, tambah bersatu. Jadi kalau ingin membangun persatuan kita perlu husnul muamalah. Untuk bisa husnul muamalah syaratnya husnul muasyarah. Ini relasi bisa berdua, bisa bertiga, bisa relasi seluruh bangsa. Ancamannya apa? Ancaman itu kalau kita melakukan ini ya husnul muamalahnya gugur egoisme. Hanya mikir kepentingan kita sendiri. Hanya mikir kebutuhan kita sendiri, tidak kita pikirkan yang lain. Yang bermuamalah dengan kita itu akan gugur muamalah yang baik. Hasilnya apa kalau kita egois? Perpecahan dan konflik. Kalau interaksi kita sudah baik, baru kita bisa melakukan yang ketiga. Husnul musyarakah. Kerjasama yang baik. Syaratnya apa? Syaratnya jujur dan bisa dipercaya. Kalau tidak jujur, tidak mungkin kita bisa bekerja sama dengan baik. Kalau tidak bisa dipercaya, tidak mungkin kita bisa kerja sama dengan baik. Kalau kita bisa kerja sama yang baik, buahnya apa? Kekuatan. Kita tambah hebat, tambah dahsyat. Disinilah rahasia ikhtilafu ummati rohmah. Kita yang beda-beda itu kalau kompak bersatu terus kerja sama jadi luar biasa. Jadi kuat. Ancamannya apa? Kebalikannya. Kalau tadi perlu kejujuran berarti kalau terjadi kecurangan maka kerjasama akan bubar. Efeknya apa kalau curang? Ya, kalau tadi jujur buahnya kekuatan, kalau curang tentu saja buahnya kelemahan, pengkhianatan. Oke, kita lanjutkan. Kalau ini kebalikannya, kebersamaan yang merusak. Ya saya pakai istilah toksik ya. Seperti apa sih kebersamaan yang toksik itu? Ini saya merangkum dari mana-mana, ketemunya ternyata banyak. Cirinya kebersamaan yang toksik. Berarti apa? Kok ada kebersamaan yang seperti ini, hindari. Inilah saatnya kita uzlah. Kenapa? Karena kebersamaan di circle kita ternyata merusak. Apa saja kebersamaan yang merusak itu? Yang pertama, kebersamaan yang egois. Tidak saling mendukung. A lack of support. Jadi kebersamaan itu hanya jadi jembatan untuk kepentingan sendiri. Nah itu toksik berarti. Yang kedua rivalry. Kebersamaan yang membuat kita capek karena isinya saingan terus. Saling iri. Terus kebersamaan yang blaming. Blaming itu ya isinya misu-misu, mencela-cela, maki-maki, merendah-rendahkanmu, hindari saja.
Kemudian kebersamaan yang diktatorship, controlling behavior. Tinggal saja kalau ada kebersamaan yang seperti itu. Kemudian kebersamaan yang disrespect, tidak menghargaimu. Atau gaslighting. Gaslighting itu memanipulasi kita untuk kepentingannya. Jadi kita hanya alat baginya. Kemudian hostility, kalau ini jelas ya, penuh kebencian. Jealousy, sahabat, teman, kebersamaan yang isinya kecemburuan, iri, dengki. Ini membahayakanmu. Apalagi orang dengki, orang hasut. Orang hasut itu dia tidak tenang hidupnya sebelum kamu susah. Atau orang yang pasif agresif behavior. Atau poor communication, tidak bisa diajak komunikasi. Ngotot terus. Kalau ngomong tidak bisa nego. Itu berat. Mesti kamu capek meladeni yang begitu. Dan yang terakhir, stres. Itu kebersamaan yang toksik. Ayo ya, sekarang kamu cek. Mungkin waktumu selama ini banyak habis untuk yang seperti ini. Meladeni ini. Eman-eman. Cari kebersamaan ideal tadi. Hindari kebersamaan yang toksik ini.